Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan pergi melihat tausiahnya Ustadz Abdul Somad. Pada saat ini Ustadz Abdul Somad datang ke Negeri Lasi, tepatnya di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Ke sana guys, kita akan ke wilayah Pondok Pesantren Ashabul Yamin. Di situ akan mengaji Ustadz Abdul Somad nantinya. Ikuti kegiatan saya, selamat menyaksikan. Oke, kita udah nyampai di Pondok Pesantren Ashabul Yamin, itu gerbangnya. Dan dua kiri dan kanan itu adalah marawa untuk ucapan selamat datang kepada tamu yang datang ke Minangkabau. Inilah jalan menuju acara kita. Di sebelah kiri kita adalah kantor Pondok Pesantren Ashabul Yamin. Di sana nanti UAS akan ceramah. Ya Badratin, ya Badratin, min hazakul lakamani, mada yu'ab, mada yu'ab, bir'an'ula. Pondok pesantren ini berada di Nagari Lasi, tepatnya di Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Oke guys, Ustadz Abdul Somad sudah datang menuju ke podium. Guys, pada kali ini kita berada di Nagari Lasi, tepatnya di Pondok Pesantren Ashabul Yamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Ada orang dari Jerman namanya Nietzsche. Siapa namanya? Nietzsche. Kecek si Nietzsche kok. Kecek si Nietzsche kok. Tuhan itu pernah ada, tapi sekarang sudah mati. Kecek Nietzsche. Kalau adalah si Nietzsche kok kini datang ke tampe awak, lalu awak pancung kapalnya, apa yang terjadi? Maka awak ditangkap polisi. Sebab apa? Sebab kita tinggal di negara demokrasi, semua orang bebas berkata apa saja. Betul? Kita bukan tinggal pada zaman Khulafa Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain. Kalau orang mengejek agama langsung bisa disidang, dipancung kepalanya. Tidak bisa, guys. Maka argumentasi otak harus dilawan pakai otak. Tak bisa dilawan pakai otak-otak. Tak bisa dilawan pakai otot. Jadi untuk melawan si Nietzsche yang mengatakan tidak, Tuhan pernah ada tapi Tuhan pernah mati, cukup dengan satu kata, maka terbantahkanlah si Nietzsche. Pertanyaannya, kata apakah yang bisa membantah si Nietzsche? Kepada semua grup kolom pencapir disusiakan untuk memecat tombol. Kami kelompok 1 mengatakan satu kata yang bisa membantah Nietzsche adalah baqo. Cukup satu kata. Wujud, qidam, baqo. Apa arti baqo? Baqo tidak berakhir. Maka semua yang ada akhirnya berarti bukan Tuhan. Di mana orang belajar baqo itu? Wujud, qidam,
Sifatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Di sini dipelajari sifat 20. Anak kelas 1, anak ketek bisa membantah si Nietzsche nan kurang ajar dari Jerman. Tidak perlu profesor doktor mubazir. Sekarang anak-anak tidak belajar tauhid. Zaman dulu kalau ada orang mengejek, melecehkan agama, dia bicara di rumahnya. Sekarang dia bicara di rumahnya, rumahnya di dalam komplek, kompleknya dikunci, di dalam kamar, di dalam kamarnya ada lemari, bicara dia di lemari, bisa ditonton oleh seluruh orang di dunia. Kenapa? Karena dia streaming www.youtube.com. Orang yang menyebarkan aliran sesat bisa berkata di mana-mana sesuka hati dia mau berada. Ada orang mengaku sebagai Tuhan, namanya Lia Eden, sudah mati. Ada yang mengaku sebagai Jibril, ada yang mengaku sebagai Nabi. Maka kalau kuat akidahnya disusun oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, maka disebut akidah kita adalah akidah Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kamu akidahnya apa? Ahlus Sunnah. Siapa yang menyusunnya? Tidak pakai susun-susun, langsung saya ambil dari Quran dan Sunnah. Anda waras? Ada rupanya ilmu hadis dalam Al-Quran, ada rupanya ilmu hadis dalam hadis. Kalau hadis itu mesti ada sanadnya. Imam Malik mengambil dari Abu Zinad, Abu Zinad dari Al-A'raj, Al-A'raj dari Abu Hurairah, Abu Hurairah dari Nabi. Dari Imam Malik ke Nabi disebut dengan sanad. Dari sanad itu diucapkan kalimat yang keluar dari mulut Nabi disebut dengan matan. Kalau tidak ada sanad, tak ada matan, maka dia tidak disebut dengan hadis. Riwayat hadis itu mesti bersambung dari Imam Malik meninggal tahun 179 Hijrah sampai ke Nabi SAW meninggal tahun 11 Hijrah. Kalau putus sanadnya di bawah namanya hadis mu'allaq, kalau putus sanadnya di atas namanya hadis mursal. Kalau dua rawinya hilang namanya hadis mu'dal. Kalau rawinya tidak hilang di atas, tidak hilang di bawah, tidak hilang dua, putusnya di tengah, namanya hadis munqati. Ini berat, biar kami aja. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali ke Quran, kita kembali ke Sunnah melalui para alim ulama. Bumi Minangkabau bukan sekedar banyak balui. Bumi Minangkabau bukan sekedar banyak randang. Ambo sudah sampai ke bumi Minangkabau selama 2 hari ini. Makan sate di dangwang-dangwang, makan nasi di lapau. Hah? Kapau. Ambo sebenarnya ngetes aja. Nasi kapau di kapau. Bukan sekedar makanannya, tapi di sini adalah negeri para alim ulama. Dari mulai Syekh Ismail Al-Khalidi Al-Minkabawi, murid langsung dari Syekh Abdullah Afandi, murid langsung dari Al-Imam Diyauddin Khalid An-Naqsabandi. Itulah mengapa Naqsabandi disebut dengan Al-Khalidi. Kenapa ada kata Al-Khalidi? Karena di situ ada Imam Diyauddin Khalid An-Naqsabandi Al-Baghdadi Khalid, dan dia punya murid namanya Abdullah Afandi. Murid yang kedua adalah Imam Ismail Al-Khalidi An-Naqsabandi Al-Minkabawi, ulama tertua Asia Tenggara yang langsung mengambil sanad tarekat Naqsabandiyah ke Jazirah Arab, ke Makkah Al-Mukarramah. Di sini juga datang para alim ulama yang meneruskan perjuangan mereka. Dia adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, mempunyai murid-murid
Inyak Jahu, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Inyak Canduang, Syekh Ibrahim Musa Parabek, dilanjutkan oleh Syekh Abdul Karim. Lalu kemudian para alim ulama ini melahirkan para alim, para ulama, para buya, para guru agama yang sampai hari ini tak terhitung jumlahnya. Maka jangan sampai ada orang Minangkabau yang tersesat di jalan yang lurus, lapar di tengah sawah yang terhampar, ayam mati di lumbung padi, banyak padinya tapi kelaparan karena tidak mau belajar. Alhamdulillah yang mendaftar ke pesantren Ashabul Yamin 500 orang, yang bisa diterima cuman 300 orang karena kurang asrama. Iko kan ada asrama ini dari triplek, dihembus angin tumbang, tanahnya ada. Maka benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah, benteng Al-Asy'ari, benteng Al-Asy'ariyah, benteng Al-Asy'ariyah, Asy'ariyah ya, Asy'ariyah ya, Abul Hasan Al-Asy'ari ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ampe namanya Asy'ariyah iyo jo, Asy'ariyah iyo jo, Al-Asy'ari iyo jo, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama boleh banyak. Siapa penceramah tadi? Profesor Dr. Abdul Somad, entah apa lagi namanya semeter. Pendek saja, tidak usah panjang-panjang. Siapa ceramah tadi? Puas. Kurangnya itu juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang sudah belajar akidah Asy'ariyah dari kitab Nan Ketek Matan sampai pada puncaknya Ad-Dasuki ala Ummil Barahin, Matan Sanusi yang disyarah, maka insyaallah selamatlah mereka dunia akhirat insyaallah. Amin. Ada orang yang mengatakan katanya Tuhan di atas bisa ditunjuk, yusaru ilaih. Kalau ada orang mengatakan Tuhan bisa ditunjuk di atas, bisa dibalas dengan satu kata. Apakah satu kata yang bisa membantah orang mengatakan Tuhan di atas? Mukhalafatuhu lil hawadis, jamaah di atas. Mana? Tunan berpayung 2 orang di atas, pohon pinang di atas, Allah atap di atas, karpet di bawah, jamaah di kiri, nampadusi di kanan, ambo di tengah. Yang dihukumi dengan tempat atas bawah, depan belakang, kanan kiri, luar dalam itu makhluk, sedangkan Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Dalilnya dari Quran mana? Laisa kamitslihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sifat 20 diambil dari Quran, disusun oleh para ulama, maka kita tinggal ikut Saya tidak percaya kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau dia manusia, saya manusia. Dia makan, saya makan. Dia tidur, saya tidur. Dia baca Quran, saya baca Quran. Maka saya tidak percaya kepada dia. Saya bisa mengambil dalil dari Quran. Orang nan mengecek bantu iko, awak bawa naik pesawat. Bawa naik pesawat, inyo langsung duduk. Tanya kayaknya, waang percaya dengan pilot di muka? Percaya. Waang percaya pada pilot, kenapa tak percaya kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari? Kenapa tidak kamu ketuk pintu pilot? Assalamualaikum Pak Pilot, boleh saya tahu ini rem tangannya di mana, rem kaki di mana? Iko giginya masuk ke muka apa ke belakang? Kenapa kepada pilot pesawat kau percaya? Kalau mobilmu rusak kau bawa ke bengkel, kau percaya kepada tukang bengkel. Kalau handphonemu rusak kau bawa kepada servis, percaya pada tukang servis. Tapi masalah agama, kenapa kau tak percaya kepada alim ulama? Yang paling selamat adalah percaya kepada ulama. Abdul Somad mengikut Al-Quran, mengikut sunnah, tapi mengikuti para ulama. Tapi dalam hadis tidak ada disebut ulama. Taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu 2 saja. In tamassaktum bihima, kalau kamu berpegang kepada keduanya, lan tadillu abada, tidak akan
akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran wa sunnati dan sunnah, yang tinggal cuma dua, Quran dan sunnah. Baca hadis lain, beb. Tengok hadis lain, mana buktinya, apa bunyinya? Al ulama warasatul anbiya. Al-Quran tidak bisa menjelaskan dirinya. Kenapa? Tulisan, pena, kertas, tinta, maka dijelaskan oleh hadis. Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan Al-Quran ini kepadamu litubayyina linnas, supaya Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada manusia. Lalu kemudian datanglah para ulama menyusun ilmu, disebut dengan ilmu akidah, bukan aki mobil. Disebut dia dengan ilmu tauhid, bukan tauju. Disebut dia dengan ilmu kalam, karena pembahasannya al-kalamu fi kadza, al-kalamu fi kadza, al-kalamu fi kadza. Disebut dia dengan al-fiqhul akbar, karena ada fiqhul asghar, fikih kecil, ada fikih besar, mengkaji tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada orang yang sesat salah jalan di Sumatera Barat, bumi Minangkabau, buminya para alim dan ulama. Kenapa? Karena waktu kecil sedang hamil emaknya, menggendong anak, menyusukan anak, lagunya wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi. Bagi yang belum hafal, saya sebetulnya segan kalau ceramah di depan buya-buya. Kenapa? Selalu keceplosan keluar, tapi apa boleh buat? Insya Allah buya-buya memaafkan kesilap-salahan Abdul Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di masjid-masjid mulailah mengaji pakai kitab. Pembahasan pertama wujud, bulan depan qidam, bulan berikutnya bakok. Karena kalau tidak, ini kadang ada orang pengajian itu aja yang dikaji. Pengajian kita pada malam hari ini adalah tentang sabar. Apapun yang terjadi kita mesti sabar. Kajilah tauhid, karena sekarang banyak orang mempertuhankan yang tidak layak sebagai Tuhan. Kita ini adalah hamba Allah. Namanya siapa? Allah. Adakah yang disembah selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Al-Hayyu. Apakah dia mengatur hidup Abdul Somad? Al-Qayyum. Apakah dia mengantuk, letih, letah, lemas, mengantuk? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apakah dia berkuasa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apakah ada yang bisa memberikan pertolongan selain daripada dia? Ada yang bisa memberikan pertolongan selain daripada dia? Tidak. Tapi kenapa mengatakan ada yang bisa memberikan pertolongan selain daripada dia? Siapa? Pawang hujan. Apa ini? Kenapa kamu bisa mengatur hujan? Karena di langit itu ada AC yang besar dan remote-nya saya yang megang. Habis dunia, hancur ibadah kita. Mudah-mudahan tak turun laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah bukan karena ada para abuya yang hatinya jernih meneteskan air mata di tengah malam, kalaulah bukan karena ibu-ibu hamil yang tulus ikhlas mengandung anak yang soleh, kalaulah bukan karena wali-wali mastur yang tak kelihatan, sudah lama azab ini turun, sudah lama gunung ini meletus. Tapi Allah masih sayang. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Saya sebetulnya mau ikut-ikutan qori tadi aja. Waktu maju qori tadi ke muko, mau cari dalam hati kamu, pandai kok nak ngaji. Begitunya mau ngaji, masya Allah. Inyo nak menarik suara, leher rambunan putih di belakang. Luar biasa. Mana qori ada?
Al-alimu kabirun walau kana saghiran. Seorang yang alim itu akan nampak besar walaupun dia kecil. Betul? Bapak ibu duduk di atas pasir, ada yang di atas karpet, naik ke atas, dia duduk di atas karpet merah menyala, megah, mewah. Di belakangnya para abuya, Ustaz Abdul Somad, dia besar walaupun kecil. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi qori, insyaallah. Doakan anak Ustaz Abdul Somad bisa mengaji macam qori kita tadi, insyaallah. Hebatnya jamaah ini, bersih hatinya. Padahal yang saya minta doakan anak saya, semua mengatakan amin. Bukan anak kita, anak saya, kata saya amin. Coba kalau jamaah ini hatinya tak bersih. Mudah-mudahan anak Ustaz Abdul Somad, anak lo kali. Ada yang mengatakan Tuhan maraton. In atani yamsi ataituhu harwalah. Kalau ambaku itu datang mendekatiku berjalan, maka aku akan mendatangi hambaku itu berlari. Maka dibuatnya lah Tuhan maha berlari. Padahal maknanya di situ adalah Allah membalas lebih dari yang kita lakukan. Kalau kita mendekat kepada Allah sejengkal, maka Allah akan mendekat kepada kita sehasta. Kalau Allah mendekat kepada kita sehasta, maka Allah akan mendekat. Kalau begitu Allah itu dekat jauh, dekat jauh, dekat jauh. Allah sudah ada sebelum tempat itu ada, maka tak layak dia disifati dengan tempat, tidak layak dia disempati dengan jarak. Allah itu jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ambo tidak bisa menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam waktu 60 menit. Kalau ada ustadz yang bisa berceramah menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sifat 20 dalam waktu 60 menit, bahasa Arabnya mustahilun. Habis pembahasan akidah. Yang kedua adalah pembahasan fikih. Kenapa Ustaz bahas akidah dulu? Karena ayat yang dibaca anak kita, ya ayyuhalladzina aman, yang percaya. Yang tidak percaya maka tidak perlu diajak untuk berpuasa, karena tema kita menyambut bulan suci Ramadan 1443. Apakah ibu percaya bahwa kita akan mati? Dari bunyinya macam tak percaya. Apakah bapak percaya bahwa kalau kita mati tidak ada yang bawa kartu kredit? Dari buminya macam tak yakin. Kita semua akan mati menghadap Allah. Peci kesayangan tinggal, sorban tinggal. Mentang-mentang ustadz meninggal bawa mikrofon, tidak, tinggal semuanya. Kebun yang sejauh mata memandang tinggal. Yang akan kita bawa menghadap Allah adalah sodakoh. Apa pula somat? Sholat betul, sodakoh betul, solawat betul. Kenapa Ustaz katakan sodakoh? Karena ketika orang mati itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua jenazah-jenazah, semua orang yang dikubur ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala, hai jenazah-jenazah, maukah engkau aku kasih hidup? Menjawab. Apa kata jenazah? Laula akhartani ila ajalin qarib, berikanlah aku hidup walaupun semenit. Tak bisa semenit, setengah menit. Tak bisa setengah menit, seperempat menit. Tak bisa seperempat menit, sedetik kau kasih aku hidup ya Allah. Kalau aku kasih kau hidup, kau mau apa? Fa asaddaqa, aku mau bersedekah. Meninggal nanti malam, meninggal besok pagi, menyesal karena tidak membeli satu batang baja cor, menyesal karena tidak membeli batu bata, menyesal karena tidak membeli batu kerikil, menyesal karena tidak membeli pasir. Rumah dibangun 4 lantai, setiap lantainya pakai marmer diimpor dari Marmara, Turki. Semua tamu yang masuk ke dalam rumah buka pintu macam menengok kucing Anggora.
Pada akhirnya kita semua akan mati dan rumah itu akan dijual, dibagikan kepada ahli waris. Rumah yang besar tinggal, mobil yang besar tinggal, bini yang besar mana yang kekal abadi yang akan kita bawa mati? Tuh masjid yang kita wakafkan. Siapa yang mewakafkan tanah masjid? Siapa yang mewakafkan batu bata? Siapa yang mewakafkan marmer? Siapa yang mewakafkan toa? Ternyata masjid ini masih ada toa. Siapa yang mewakafkan satu kelas pagi dan petang anak-anak belajar, pagi sanawiyah, siang aliyah, malam baca kitab, hadis, fikih, akidah, mazhab, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Oh, kami tak mau mati menyesal Buya, kami tak mau mati menyesal Ustaz. Maka yang tak mau menyesal, isikanlah kresek-kresek yang sudah disebar oleh ibu-ibu berbaju warna hitam yang resmi. Isikan, isi sama dompet-dompetnya sekalian. Kenapa di tempat laki-laki tak ada? Karena mereka tahu bahwa yang bekerja suami, tapi yang megang dompetnya udah beko pai keluar rumah iko 2000 lah. Mana 2000? Jangan banyak-banyak, beko babini sekali. Di dompet ada uang 1 juta. Berapa uangnya? 1 juta. Ketika kresek mendekat, dimasukkan duit 100.000. Yang masuk berapa? 100.000. Pulang ke rumah batuk mati. Pertanyaannya, yang dibawa mati yang 100.000 apa yang 1 juta? Yang 1 juta akan dipanggil, diambil, dibawa oleh suami untuk modal. Bukan kata saya. Jadi ibu-ibu yang memasukkan duit 100.000 masih menyimpan di tasnya 1 juta 2 juta, bersiap-siaplah. Saya bukan menakut-nakuti. Yang cerita yang saya sampaikan ini, yang saya beritakan ini bohong, hoax apa fakta? Fakta, beb. Mau percaya silakan, yang tak percaya tengok aja nanti. Dapat duit beli cincin, dapat duit beli cincin, dapat duit beli cincin, dipakai ke pasar beli kangkung, nunjuk kangkung berapa ya seikat. Asal pergi undangan leher gatal ya. Asal pergi undangan nengok jam berapa ya. Begitu mati meninggal dunia. Ada orang Islam mati membawa gelang, ada orang Islam mati bawa rantai, ada orang Islam mati bawa subang, ada orang Islam mati bawa anting. Yang dulu beli gelang berbunyi asal lewat di depan rumah banyak atuk-atuk masuk paret, kerincing kerincing kerincing, hilang semuanya. Tapi yang kau belikan untuk marmer lantai, kau belikan untuk kabel listrik, kau belikan jendela, anak-anak belajar 1.200 anak di pesantren Ashabul Yamin, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, tahajud, sahur. Luas makammu seluas lapangan sepak bola. Ustadz Somad dapat apa kalau ceramah begini? Setetes 2 tetes sampai juga ke kubur Abdul Somad. Ibu setuju? Insyaallah tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini lahir di atas tanah, jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini, jalan sana, batuk mati. Abdul Somad lahir ke atas tanah, ceramah sana, ceramah sini, ceramah sana, ceramah sini, ceramah sini, batuk mati. Pak polisi lahir di atas tanah, razia sana, razia sini, amankan sana, amankan sini, pensiun mati. Pejabat lahir di atas tanah, masuk kantor, keluar kantor, masuk kantor, keluar kantor, tangkap KPK dulu, mati. Tapi ada yang kekal abadi. Mana dia? Membangun pondok pesantren. Maka yang paling cerdas adalah Buya. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Fit dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Di akhirat selamat,
tahun bara pondok kota gak Buya 1992. Sekarang tahun 2022, 30 tahun yang lalu. Berapa alumni yang sudah tamat? Yang ada sekarang 1.200, menyebar dari Sabang sampai Timor Leste, sampai keluar negari, sampai keluar negara. Maka insya Allah kita kalau mau menumpang tuah di Ashabul Yamin, yang bisa belikan batu besar untuk cor batu, yang tak bisa batu bata, yang tak bisa batu bata batu kerikil, tak juga bisa batu kerikil pasir pun tak bisa, mati aja. Saya ragu Pak Ustadz, jangan-jangan nanti tanah saya, wakaf saya, sedekah saya tidak dipakaikan. Yang namanya tanah wakaf itu 3, la yuhabu tak bisa dihibahkan, wala yurasu tak bisa diwariskan, wala yuba'u tak bisa diperjualbelikan. Dijual tanah murah, semeter hanya 20.000, tanah wakaf. Ada yang mau beli? Mana ada? Jadi orang yang beruntung adalah orang-orang yang sudah mengirimkan. Tapi tidak semua jamaah ini bawa duit Pak Ustadz. Nggak apa-apa, kami pakai transfer banking, mantap. Kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Langsung buka handphone, buka Bank Syariah Indonesia, enter, tik 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 tik, enter. Untuk siapa? Almarhum ayah, tik. Almarhumah emak, tik. Begitu selesai menangis. Kenapa kau menangis? Ingat ayah? Enggak. Ingat emak? Bukan. Kenapa menangis? Salah ketik. Rencana mau ngirim berapa? 0-nya 5, 100.000. Terus ketik 1 juta. Alhamdulillah. Apa pula alhamdulillah orang salah ketik? Karena yang 1 juta itulah yang akan menolong di alam barzakh insya Allah. Gara-gara tak sengaja itulah akan selamat dari azab kubur. Betul? Percaya Bapak Ibu bahwa kita ini akan mati dan akan hidup lagi? Saya Percaya? saya Tunjukkan sama saya orang yang pernah mati hidup lagi. Ada? Tak ada? Kisuri. Kenapa percaya? Datang Asi bin Wa'id. Siapa namanya? Asi bin Wa'id. Dibawanya tulang kering, tak ada dagingnya lagi, tak ada sumsumnya lagi. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuhyi rabbuka hadzal 'idhama ba'da ma baliya wa ramma. Apakah Tuhanmu bisa menghidupkan tulang ini sesudah kering, hancur, kering kerontang? Nabi Muhammad diam sampai turun Jibril alaihissalam membawa wahyu. Apa kata Allah? Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Kita akan mati, masuk ke liang lahat, dimakan cacing tanah. Binatang yang paling tajam hidungnya bukan anjing. Binatang yang paling tajam penciumannya adalah cacing. Diteliti oleh Al-Jahiz, yang paling tajam hidungnya cacing, bisa menghirup dari jarak 1 kilometer. Tapi yang dibawa oleh Pak Polisi di airport untuk menangkap orang bawa narkoba apa? Anjing. Kenapa tak bawa cacing? Karena cacing tak bisa lari. Cacing tak punya kaki, cacing tak punya kulit, hidupnya dalam tanah, tapi Allah beri dia kelebihan, hidungnya tajam, penciumannya 1 kilometer. Jadi kalau Abdul Somad meninggal, dimakamkan di sini, 1 kilometer sekeliling cacing-cacing mencium bau. Wow, brownies. Mereka pun menyerbu. Ayo kita serbu jasad Abdul Somad. Oke. Mereka berlari. Begitu sampai menengok jasad jenazah Abdul Somad, kurus sekali gitu. Mau gemuk, mau kurus, mau hitam, mau putih, mau tinggi, mau pendek, mau ganteng, mau jelek, semuanya akan mati dan dimakan cacing tanah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, hari itu tak ada gunanya anak.
illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Mudah-mudahan kita datang menghadap Allah hati kita selamat, selamat dari dengki, selamat dari hasad, selamat dari busuk hati. Kau kaya bukan karena mobilmu mahal. Tetangga saya ini Pak Ustadz mobilnya mahal. Berapa harganya? 2 miliar. Belum tentu lunas. Dari mana kau tahu? Bunyi klaksonnya. Asal jumpa kredit, kredit, kredit. Rumahnya besar, ternyata harganya 3M. Apa arti 3M? 3 kali minjam. Di rumahnya tak ada yang lunas, rantang kredit, jilbab pun belum lunas. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma bininya saja. Itu pun karena kata Pak Kuat tak bisa kredit. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas. Pak Kuat bisa kredit? Enggak, tunai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dililit hutang mati menghadap Allah, rohnya tidak diterima. Kalau dia menghadap Allah lalu kemudian dia dikatakan muflis. Atadruna mal muflis? Tahukah kamu siapa itu orang yang bangkrut? Man la dirhama lahu wala mata. Orang yang tak punya duit, orang yang tak punya harta, orang yang tak punya benda. Bukan itu kata Nabi. Orang yang bangkrut adalah ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, salatnya banyak, qabliyah ba'diyah, duha, tahajud, witir, isyraq, awabin, wa zakatin, zakat, wakaf, infak, sedekah, wa hajjin, haji bolak-balik ke Makkah. Tapi ternyata syatama hadza, mencaci maki si fulan, wa akala mala hadza, memakan harta si fulan dengan cara batil, minjam tak pernah pulang. Maka inilah yang akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang hadir ini semuanya solihah solihah, dan suami ibu pastilah orang yang soleh-soleh. Dan mana Ustaz tahu suami kami soleh? Karena kalau tak soleh tak mungkin diizinkannya ibu datang kemari kan. Udah izinkan ambo pergi. Mau kemana? Mau dengar pengajian. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Baiklah. Udah ndak ikut? Udah ada jadwal main gaple sore kok. Mereka sudah menunggu di atas. Kenapa? Karena mereka takut tak dapat parkir. Dan itu tadi jalannya Masya Allah curam ke bawah. Tapi Ustaz jangan takut, ini semennya kuat. Kenapa? Baru di semen kemarin. Luar biasa sambutan. Dipasangkan karpet merah. Ambo pun waktu berjalan tadi raso-raso sekjen PBB. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Agak-agaknya bantu iko lebih ku awak di surga Jannatul Firdaus. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka nanti akan digiring, dibawa masuk surga, bukan sendiri-sendiri, beramai-ramai sampai ke pintu surga. Apa kata malaikat? Salamun alaikum. Kalau bahasa awaknya welcome, welcome. Betul, kamu sudah beramal soleh, fadkhuluha, masuklah kamu ke dalam surga, khalidin, kekal selamanya. Buya-buya masuk ke dalam surga, bapak polisi pun semuanya masuk. Mungkin agak terlambat sedikit, sebab mereka mengurus sadonya, mereka meyakinkanlah masuk sadonya, baru mereka masuk. Gitu, mereka tanggung jawab. Setelah mereka masuk, mereka pun bertanya ke malaikat. Malaikat, yo, Ustaz Somad di mana? Kok enggak ambut caliat dari tadi? Inyolah lama menunggu di ruang VVIP. Amin. Ambo sebenarnya minta diaminkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Aduh. Berarti dari tadi sampai 45 menit mereka cuma mencaliat tengku ambo. Mereka lah orang yang paling ikhlas. Suara kamuku, muku ambo kamuku, tapi mereka Masya Allah, tabarakallah. Ini kita bisa berkumpul bersama ini karena orang-orang soleh yang tidak tampil ke depan. Yang ada di baleho gadang cuma sampai orang saja, dan di muka pun sampai jo.
mereka yang membentang karpet, mereka yang memasang besi, mereka yang memasang umbul-umbul baleho. Tidak diminta oleh protokol. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari pemasang karpet. Tidak ada. Abdul Somad bisa lantang bersuara berceramah ini kenapa? Karena mikrofonnya hidui lah 2 kali mati. Kece teknisi mikrofon, baru aku rasa kan aku sangku lah hebat bana, mau mati kan hilang nyawaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Maka kita melaksanakan fikih. Kalau akidah tadi kita ikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dalam masalah fikih kita ikut Imam. Nan paling tua namanya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi meninggal tahun 150 Hijrah. Nang kedua namanya Imam Malik bin Anas, makamnya di Baqi di samping Masjid Nabawi, meninggal tahun 179 Hijrah. Nang ketiga namanya Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, meninggal tahun 200 sampai, makamnya di Kairo Mesir. Panjang umur sehat badan, mudah-mudahan Ustadz Wirsa bisa membawa awak ke makam Imam Syafi'i, amin. Nang keempat namanya Imam Ahmad bin Hambal, makamnya di Baghdad Irak, meninggal tahun 241 Hijrah. Ikolah ampe Imam Ahlus Sunnah wal. Saya tidak mau ikut Hanafi, saya tidak mau ikut Maliki, saya tidak mau ikut Syafi'i, saya tidak mau ikut Hambali. Terus saya langsung ke Quran dan Sunnah. Kalau ada orang mengecek bantu iko, berarti inyo imam mazhab nang kalibo. Sebab kita semua mengikut imam-imam mazhab. Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Makanlah, minumlah sampai bilo. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai terbit fajar. Terbit fajar itu azan subuh. Jadi waktu ambo 2 tahun di Maroko, indah ada imsak, ndak ada imsak, ndak ada sirine bantu ditampe awak. Nado. Jadi waktu subuh bah, ya makan saja kami, makan. Tiba-tiba tak ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ditelan batal puasa, indak ditelan mubazir. Mantapnya mazhab Syafi'i. Datang orang bertanya ke Imam sahabat Nabi Anas bin Malik, serumah dengan Nabi 10 tahun. Wahai Sayyidina Anas bin Malik, yo, angku serumah dengan Nabi Muhammad SAW 10 tahun. Nabi Muhammad itu berhenti makannya bilo agak-agak 50 ayat sebelum azan subuh. Maka di agak-agak 50 ayat sebelum azan subuh itu, itulah waktu imsak yang 10 menit. Jadi kalau azan subuh jam 5, maka jam ampe 50 babunyi sirine, maka awak pun gosok gigi fresh segar. Azan awak tidak ragu, sebab kalau mulut berisi nasi ragu. Iko bakwan kok masuk apa enggak? Masuk apa enggak? Mazhab Syafi'i ihtiyatnya lebih tinggi. Ihtiyat itu apa? Kehati-hatiannya. Aula mastumun nisa, kalau kamu menyentuh perempuan, menurut mazhab Hanafi kalau menyentuh perempuan tak batal. Karena makna lamastumun nisa bukan menyentuh, maaf, jima baru batal. Kalau menurut mazhab Maliki menyentuh perempuan kalau tak nafsu tak batal. Pergi undangan, kepada tamu dipersilakan untuk mengucapkan selamat kepada kedua mempelai. Barakallah lakuma wa barakalaikuma. Menyentuh tangan mempelai perempuan. Selesai itunya pun pergi ke masjid sholat. Allahu Akbar. Ditanya dek bininya, udah nggak berwuduk tadi? Anda, tapi
Tapi habis menyentuh tangan perempuan, ambo ndak nafsu. Nafsu ambo cuma ke kamu sayang. Tapi dalam mazhab Syafi'i, mau nafsu tak nafsu maka batal. Ambo tidak menyalahkan mazhab Hanafi, ambo tidak menyalahkan mazhab Maliki, tapi ambo berpegang kepada mazhab Syafi'i. Sebab apa? Lebih tinggi kehati-hatiannya, dan andai berbisik setan kepada ambo waktu ambo sholat, Allahu Akbar, datang setan berbisik, wudhu kau batal, wudhu kau batal, wudhu kau batal, wudhu kau batal. Hati ambo menjawab, ambo ndak nafsu, ambo nafsu. Kata setan, ada nafsu sekete, ada sekete. Tapi kalau ambo pakai mazhab Syafi'i, wudhu kau batal, wudhu kau batal, wudhu kau batal. Aku sudah wudhu lagi setan. Awak bukan menyalahkan mazhab nan lain. Begitulah halusnya Imam Syafi'i. Memang Imam Ahmad bin Hanbal hafal hadis, maka dia bergelar Amirul Mukminin fil hadis. Kitab nan paling gadang namanya Musnad Ahmad bin Hanbal, sampai puluh ribu hadis di dalamnya. Tapi apa kecil Ahmad bin Hanbal, sebelum Imam Syafi'i datang ke Baghdad, kami tak bisa membedakan mana hadis am, mana hadis khas, karena yang menyusun ilmu usul fiqih, yang bisa memproduksi hukum halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunan muakkad adalah Imam Syafi'i. Kitab nampak tango, kitab Ar-Risalah. Dipanggilnya muridnya namanya Rabi Al-Muradi. Ta'al ya Rabi, kesikau sebentar Rabi. Rabi pun datang, tulislah risalahku. Imam Rabi pun menuliskan ucapan Imam Syafi'i 300 halaman jadi satu kitab Ar-Risalah. Tidak pernah menengok www.google.com. Di sini semua di kepalanya. Begitulah hebatnya. Jadi kalau ada orang kini mengatakan, saya tidak mau bermazhab, mazhab itu hanya fanatik, mazhab itu hanya orang bodoh, mazhab itu hanya ikut-ikutan saja. Imam Syafi'i manusia, saya manusia. Imam Syafi'i makan, saya makan. Imam Syafi'i tidur, saya tidur. Imam Syafi'i boleh bermazhab, maka saya pun boleh menjadi imam mazhab. Syafi'inan mano? Imam Syafi'i kalau nyepai ke masjid, diambilnya kapas, disumbeknya talingonya. Sebab apa? Ditanya orang, wahai Syafi'i, ya, kenapa kau sumbat telingamu? Karena ambo dari rumah sampai ke siko, sado orang nan mengecek di tengah jalan, ambo inge. Imam Syafi'i kalau membaca kitab ditutupnya halaman niko, dibacanya siko. Kenapa ditutup Syafi'i? Sebab kalau ambo caliak naniko, ambo pun inge masuk juga ke kapalon. Awak lah 50 menit ambo ceramah, jangankan bapak ibu, ambo nan ceramah pun ndak ingat entah apa nan ambo kecek dari tadi. Kalau disuruh ulang lagi dari awal, ndak ingat ambo. Alhamdulillah ado don sana awak dari Jepang nan mainge-inge kan awak, namanya Sony. Nyo, jadi ceramah hambo kok kalau ndak ada nan bisa mainge-nyo, tenang saja, sebab nanti akan diupload di YouTube. Buka channel Ustadz Abdul Somad Official, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jadi Ustadz Somad kalau sholat subuh diminta orang jadi imam, Ustadz, beko Ustadz jadi imam ya. Batuk. Kenapa Ustadz tidak mau jadi imam? Ustadz tidak bisa jadi imam. Ambo mengikuti mazhab Syafi'i. Kadang ambo tidak tahu makmum di belakang kau tidak samo, beko menimbulkan fitnah. Kadang-kadang imam kau tidak samo. Ambo kalau jadi imam bismillah ambo jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kalau mazhab Hanafi dengan Hambali enggak, bismillahnya tak terdengar. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Kalau di Maroko mazhabnya Maliki. Maliki ndak ada bismillah sama sekali. Silent pun tidak, jahar pun tidak, bergetar pun tidak. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kalau awak mimnya panjang, maliki yaumiddin, qiraat Hafs. Kalau Maroko pakai qiraat Warsh, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Tapi ambo tidak menyalahkan. Tapi ketika awak di tengah masyarakat yang bermazhab Syafi'i, ambo pulang dari Maroko, guru-guru ambo bermazhab Maliki, ambo ketua masjid dan sholat subuh imam di masjid dekat rumah ambo, tiba-tiba ambo pakai mazhab Maliki. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Selesai sholat langsung jamaah berbisik, bah Ustaz Somad sase. Jangan membawa mazhab yang bertentangan dengan masyarakat sekitar. Ulama yang datang ke negeri kita Asia Tenggara berakidah Asy'ari, berfikihkan Syafi'i, maka kita pakai itu karena ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i. Rukun yang ketiga dan terakhir adalah tasawuf. Jangan tasawuf itu sesat, tasawuf itu batil. Lalu kamu pakai apa? Tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, bersihkan hati dari riya, bersihkan hati dari ujub, bersihkan hati dari sum'ah. Tazkiyatun nafs artinya pensucian hati, tasawuf pun juga artinya pensucian hati. Pokoknya nggak boleh. Itu sama dengan orang tidak mau makan ikan. Kamu makan ikan, tidak mau makan ikan, tapi waktu ikan di blender kasih tepungnya makan. Ini apa? Empe-empe. Oh boleh. Terjebak pada nama. Saya tidak mau makan udang. Makan udang nggak mau. Tapi kalau udang dibusukkan, dihancurkan, dijemur jadi belacan, mau. Sambal apa tadi? Sambal belacan. Belacan tuh udang. Enggak apa-apa. Udanglah mati. Ini namanya bongak yang terpelihara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita memakai apa itu arti tasawuf? Man safa qalbuhu lillah, orang yang hatinya bersih suci kepada Allah, maka disusunlah oleh para ulama. Kalau dalam akidah kita ikut yang disusun oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dalam masalah fikih kita ikut yang disusun oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, maka dalam tasawuf kita ikut yang disusun oleh Imam Junaid Al-Baghdadi, yang disusun secara rapi oleh Imam Al-Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, yang dikembangkan secara apik, cantik, indah dan sempurna oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, meninggal tahun 505 Masehinya 1111. Maka di setiap pondok pesantren dikaji Ihya Ulumuddin. Tasawuf kita adalah tasawuf sunni, tetap mengamalkan sunnah-sunnah. Kalaupun bertarekat, maka tarekatnya adalah tarekat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abdul Qadir Al-Jilani tarekat Qadiriyah, Imam Bahauddin An-Naqsyabandi tarekat Naqsyabandiyah, Imam Abul Hasan Asy-Syazili tarekat Syaziliyah, Imam Ahmad At-Tijani tarekat Tijaniyah, Imam Muhammad Abdul Karim Samman tarekat Sammaniyah. Mereka inilah para ulama yang sampai kepada generasi kita sekarang, maka kita tinggal mengikut guru-guru kita saja, insya Allah. Nanti kalau ada nan bertanya, apa isi ceramah Ustaz Somad tadi? Entah apa sih. Nang pertama dijalehkannya akidah, nang kedua dijalehkannya fikih, nang ketiga dijalehkannya tasawuf, bahwa tarekat tasawuf tidak boleh keluar daripada syariat. Takhribul batin, takhribuz zahir, bentuk zahirnya kacau balau, bentuk zahirnya hancur lebur. Wa imaratul batin, tapi batinnya tetap menjaga hubungan dengan Allah, jangan dipotong, ada ujungnya. Apa bunyi ujungnya? Ma'altizamis syariah, tetap berpegang kepada syariat. Kamu nggak sholat, sholat kurang syariat, ambo kalau sampai pada hakikat lah putui kaji ambo. Sholatnya mana? Sholat ambo sholat batin. Beko kalau ada suami ibu ikut aliran iko, ibu berang atau marah?
Jangan berang, jangan marah, diam saja. Udah enggak sholat subuh, sholat ambo cukup ruh saja di Masjidil Haram. Udah enggak sholat zuhur, ambo bersama Rasulullah di Masjid Nabawi. Batin ambo, zahir ambo memang kacau balau, tapi batin ambo luri. Ibu diam saja. Beko jam 1 nyoba tanyo, nasi lah masak. Nah, tinggal ibu jawab, nasinya ruh dah. Tidak bisa dipisahkan antara ampe syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Ada mutiara yang begitu cantik dan indah di dalam kerang, kerangnya di dalam lautan. Bagaimana kita bisa ke dalam kerang, ke dalam lautan? Maka kita mesti pakai sampan. Sampannya itu syariat. Tapi sampan kalau tidak ada airnya, itu namanya sampan nyasar. Maka mesti ada air. Airnya itu adalah hakikat. Tapi kita tidak akan sampai ke dalam kalau tidak berenang. Berenangnya itu adalah tarikat. Dan buahnya adalah mutiara yang terang benderang. Mutiara itu adalah ma'rifat. Bagaimana Imam Al-Ghazali sampai kepada ma'rifat? 11 tahun meninggalkan dunia dengan segala kemewahan, kehebatannya. Jabatannya tertinggi ketika itu adalah rektor di Universitas Nizamul Muluk. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia tinggalkan popularitas, dia tinggalkan keduniawian, dia sucikan hatinya, berpuasa sunat, berzikir, beribadah, sampai akhirnya Allah berikan ma'rifah. Setelah 11 tahun lamanya di satu pojok sudut Masjid Bani Umawi yang ada di Damaskus, Suriah. Lalu kemudian orang bertanya kepada Imam Al-Ghazali, wahai Al-Ghazali, apa ma'rifah itu? Apa kata Imam Al-Ghazali? Nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi, cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Bukan asal bicara, asal ngomong. Ada cahaya yang ditembakkan, nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi, yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Ma'rifah adalah hadiah, ma'rifah adalah karunia, ma'rifah adalah kelebihan dan keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana-mana ambo ceramah tetap 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dan barokah. Yang sudah mendaftarkan anaknya ke pondok pesantren, selamat. Yang belum memasukkan anaknya pesantren, insya Allah daftarkan. Walaupun tak tertampung 500 yang mendaftar, cuma tertampung 300, maka insya Allah kalau berdiri di kini kelas bentuknya letter U 6 sampai ke lantai atas, insya Allah tahun depan banyak lagi anak-anak yang terselamatkan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Buah hasil dari tablik akbar pengajian adalah doa. Jangan sampai pulang sebelum mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh abuya, orang tua, guru kita, alim ulama kita. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Menangkap puyuh ke Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini melihat ceramah agama yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad, tepatnya di Pondok Pesantren Ashabul Yamin di Nagari Lasi, Kecamatan Cendung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Saya Putra Irwanto undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.